Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini, yang insya Allah akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada Kitabul Azan. Kita akan mulai dari bab 123, hadisnya 794. Imam Al-Bukhari memberi judul Babud Du'ai Firruku'i, bab doa di dalam ruku. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'batu an Mansurin an Abi Duha an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur, dari Abu Ad-Duha, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Kana adalah an-Nabi SAW, Nabi SAW yaqulu, berdoa, fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan di dalam sujudnya. Jadi doa ini dibaca ketika ruku, juga dibaca ketika sujud, Bapak dan Ibu. Apa doanya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka, ma suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika menjelaskan tentang doanya Rasulullah ketika ruku atau ketika sujud. Di dalam doa ini, Bapak dan Ibu, ada dua hal yang Rasulullah sampaikan. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyampaikan doa ini, mengawalinya dengan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah. Kemudian ada kalimat wa bihamdika,
dan dengan memuji. Ada dua pujian yang Rasulullah contohkan di dalam doa ini. Yang pertama kalimat tasbih. Subhanaka, maha suci engkau ya. Menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepadanya. Dalam Al-Quran kan ada kalimat Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Ini bantahan yang Allah sampaikan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir yang menyampaikan sesuatu tidak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah melalui doa ini mengajarkan kepada kita menyampaikan pernyataan wa bihamdika, dan dengan memujimu. Karena pada hakikatnya memang pujian itu milik Allah. Maka ketika kita mengawali sholat, setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian kita melanjutkan dengan suratul Fatihah. Di dalamnya ada kalimat Alhamdulillah. Pujian itu milik Allah. Bukti bahwa memang Allah lah yang berhak untuk dipuji. Itu disimbolkan ketika kita sholat dengan meletakkan kepala kita sejajar dengan kaki orang-orang yang ada di depan kita. Artinya ya kita bukan siapa-siapa. Kadang-kadang kalau sholat tidak sengaja, kaki orang di depan itu nemplok di kepala kita, kita tidak jengkel, Pak. Kan kadang-kadang iya ada soft ya, antara depan dan belakang itu kurang lebar. Sehingga kalau kurang lebar, kemudian dipaksakan merkungkung begitu sujudnya. Akhirnya agak geser kakinya. Lah kakinya geser itu nemplok di kepala orang di belakang. Jengkel tidak. Karena ketika dalam sholat, orang sedang berada pada tahap yang paling rendah di hadapan Allah. Benar-benar membuang jauh-jauh segala macam ego, segala macam kesombongan, dan identitas di luar sholat. Tapi coba, kalau di luar sholat, ada kaki nemplok di kepala. Apa orang dicak pancoy, Pak? Ya, orang sopan kan. Iya, jadi muncul kesadaran itu ketika sholat. Setelah memuji Allah, menyucikan Allah, memuji Allah, kemudian mengajukan permohonan. Karena saat terdekat seorang hamba dengan Allah SWT ketika sujud. Dan anugerah yang paling diharapkan oleh seorang hamba kepada Allah adalah ampunan. Jadi biarlah hidup itu kaya raya. Biarlah hidup itu bahagia. Di akhirat diampuni dan masuk surga. Jadi biar seperti itu. Kadang-kadang orang keliru doanya ya. Pak, hidup melarat ke ora apa-apa. Sing penting masuk surga. Ternyata melarat iya, masuk surga belum tentu. Jadi berdoanya yang maksimal. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Maka ketika saat terdekat seorang hamba dengan Allah SWT, Rasulullah mengajarkan untuk meminta ampunan. Allahumma gfirli. Lah kalau kita sholatnya sendirian, misalnya sholat-sholat tatawu, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud, witir misalnya. Kita bisa membaca doa ini lebih dari satu. Mau satu boleh, mau tiga boleh, mau lima boleh, mau tujuh boleh. Bagaimana kalau jamaah menyesuaikan imam? Bagaimana kalau ngimami? Ya peduli dengan makmum. Jangan sampai ngimami kemudian baca doa ini. Ini kan cukup panjang ya. Kalau disetarakan dengan Subhana Rabbiyal Azimi, ini kan bisa 3 kalinya. Ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ini kan lebih panjang.
Yang baca ini 3 kali nanti setara dengan subhana rabbil adzim wa bihamdi itu 9 kali ya. Kalau ini 3 berarti itu 9. Kalau ngimami ya tasamuh dengan makmumnya. Barangkali ada yang lagi sakit kepala, sujud lama kan berat. Nanti tingkragep sirai. Atau lagi pilek gitu kan ya. Atau lagi sakit mata gitu kan. Apalagi lara encok kan begitu ya. Ya toleran dengan makmumnya. Tapi kalau sendirian ya maksimalkan. Ini doanya. Jadi untuk doa sujud itu ini satu di antara beberapa pilihan. Ada subhana rabbiyal a'la, boleh ya. Ada subuhun kudusun, boleh. Tapi kalau mau pilih ya satu. Satu, nanti gampang pilihan berikutnya di sholat berikutnya. Jadi tidak dibaca subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, terus lanjut subuhun kudusun, tidak ya. Jadi pilih satu. Nanti pilihan yang lain untuk sholat berikutnya. Supaya hafalannya juga terjaga dan kita bisa ittiba kepada Rasulullah dengan beberapa cara yang Rasulullah teladankan. Ini doa ruku atau doa sujud yang bisa Bapak Ibu baca ya, sebagai pilihan. Artinya apa? Bukan satu-satunya. Jadi jangan sampai punya pemikiran setelah ngaji hadis 794 kemudian yang berbeda dianggap keliru. Enggak, sama-sama ada dalil. Itu namanya al-anwa'ut tasyri', ya, penganekaragaman syariat. Sama dengan doa iftitah. Itu tidak hanya satu, ada 11 jenis. Tapi kan kalau sholat tidak mungkin dibaca 11-11-nya. Iya, apalagi ngimami baca iftitah 11-11-nya. Yang bingung nanti makmumnya kan, ini orang Fatihah-Fatihah kan. Ya pilih saja yang standar kan begitu. Ya. Ya kadang-kadang baru dapat ilmu baru kemudian pengennya langsung dipraktekkan semua. Nah, ini doa ruku dan doa sujud. Kemudian 124 ya, bab 124. Babu ma yaqulul imamu wa man khalfahu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Bab apa yang diucapkan oleh imam dan orang-orang yang di belakangnya. Kapan? Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Dari ruku, bangun itu ngomongnya apa? Yang bercerita adalah Abu Hurairah, dia berkata, karena adalah An-Nabi SAW, idza apabila qala berkata, Sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar Allahu Allah liman kepada orang hamidahu yang telah memujinya. Qala Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini juga bukan satu-satunya Bapak Ibu ya. Ada beberapa bacaan yang Rasulullah teladankan dan juga ada bacaan yang diteladankan oleh sahabat disetujui oleh Rasulullah nanti di hadis berikutnya. Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, walaka dan milikmu alhamdu pujian itu. Jadi dalam sholat isinya doa, isinya memuji Allah SWT, isinya bacaan Al-Quran. Maka kalau sudah selesai sholat, seharusnya orang yang sholatnya sudah sempurna, memahami bacaan sholatnya, menghayati setiap bacaan sholatnya, dia tidak akan pernah berharap untuk dipuji. Artinya kalau suatu saat kemudian pekerjaannya, perbuatannya dipaido orang lain, tidak jengkel. Jadi kalau masih dongkol, sesek dadanya ketika dipaido, berarti belum memahami apa yang diucapkan di dalam sholat. Kalau masih ingin diperhatikan oleh orang lain, berarti belum menyadari apa yang dibaca di dalam sholat. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-profit.
yang tidak ada bayarannya. Apa contohnya? Takmir. Kalau ketua RT ada bayarannya? Oh ada. Iya. Jadi kalau diamanahi untuk ngelola, untuk urusi yang tidak ada bayarannya, ujung tombak plus ujung tombok plus tiba itu artinya sesek, ya berarti belum memahami bacaan sholat. Baru hafal dan baru tahu artinya, tapi belum dipraktekkan. Jadi orang mukmin itu tidak mungkin mutungi. Dicatat dan diingat-ingat. Orang mukmin tidak mungkin mutungi. Yang mutungi siapa? Yang mutungi itu orang-orang munafik. Nanti dibaca kisah tentang perang Uhud. Jadi mereka mengusulkan agar pasukan muslim tidak keluar mempertahankan Madinah dari dalam. Tapi orang-orang mukmin yang muda bilang, kita sambut di luar seperti perang Badar. Hanya Rasulullah masuk ke rumah memakai baju perangnya. Kemudian begitu berangkat, yang 300 orang balik kanan. Dikompor-kompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa? Dia mutungi. Dia yang punya ide, nunggu di Madinah saja. Dia berpikir, wong pendapatku ndak dipakai, aku ndak ikut. Ya, itu namanya mutungi. Jadi jangan jadi orang yang mutungan. Orang mukmin ndak ada. Ya. Karena orang mukmin itu semuanya menjadi orang yang taat. Ini disimbolkan di dalam doa-doa pada gerakan sholat itu, semuanya pujian itu milik Allah. Atau mau pakai yang lebih pendek lagi ya boleh. Rabbana walakal hamd. Kali ini ada Allahumma. Atau mau yang pakai yang panjang ya boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu sekali lagi yang panjang-panjang itu bisa dibaca ketika sholat sendirian. Ya, kalau ngimami kan makmumnya kalau mikir membaca apa dong? Iya orang. Jadi berdiri itu sini kan. Kalau sendirian ya silakan. Ya. Nanti dikira lupa oleh makmumnya, imamnya kelalaian apa ya? Nanti subhanallah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, apabila ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya, yukabbiru, bertakbir. Dari berdiri ke ruku bertakbir, dari sujud mengangkat kepalanya untuk duduk itu bertakbir. Tapi dari ruku ke i'tidal itu sami Allahu liman hamidah. Kalau jamaah, ucapan itu haknya imam. Makmum itu haknya langsung berdoa. Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu boleh, Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh. Wa idza qama minas sajdataini, dan apabila bangun dari sujud yang kedua. Sujud yang kedua takbir. Duduk sebentar kemudian berdiri. Qala Allahu akbar, beliau mengucapkan Allahu akbar. 125. Babu fadli Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bab keutamaan ucapan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang bercerita adalah Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza apabila qalal imam,
imam berkata, Sami Allahu liman hamidah. Kalimat Sami Allahu liman hamidah tadi sudah diberitahu artinya Bapak Ibu. Apa artinya? Sami Allahu liman hamidah tadi apa artinya? Allah telah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Ajak lalin, Pak. Kan belum ditutup pengajiannya langsung lupa. Jangan seperti istilah anak-anak. Pak, barlen, Pak. Si bisa ning barlen, bubar lalen. Ana maning sing ngomongnya tulen, Pak. Apa gue? Anggar metu lalen. Jangan ya. Fakulu maka ucapkanlah oleh kalian. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Fa innahu maka sesungguhnya man siapa saja wafaqo bertepatan, berbarengan, berkesesuaian. Jadi yang mengucapkan kalimat Allahumma Rabbana lakal hamdu tidak hanya makmum manusia, tapi malaikat yang ada. Qaulal malaikati dengan ucapannya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni untuknya dosa-dosanya ma taqaddama yang terdahulu. Jadi ada dua peluang diampuni. Yang pertama ketika aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Sudah kita kaji ya di hadis yang telah lalu. Kata Rasulullah, kalau imam sampai kepada waladolin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, ini kesempatan yang kedua adalah ketika doa Allahumma Rabbana walakal hamdunya bersamaan dengan ucapannya malaikat. Jadi ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, malaikat mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Peluang untuk diampuni ada lagi. Makanya kalau sholat sendirian, rugi sekali, Pak. Iya kan, rugi. Tidak mengamini aminnya Fatihahnya imam. Berarti tidak dibarengi oleh aminnya malaikat. Ketika i'tidal ya tidak berbarengan karena tidak ada imamnya kan sendiri. Makanya sholat berjamaah itu 27 derajat, 27 kebaikan akan kita dapatkan. Dan istimewanya 27 kebaikan ini dibagi masing-masing orang dapat 27. Walaupun 2 orang. Imam makmum. Tapi syaratnya 2 orang ini imam dan makmum. Kalau 2 orang tidak ada imam, tidak ada makmum, namanya bukan berjamaah. Namanya sholat bersama. Sholat sama dengan makan bersama dan makan berjamaah itu beda. Makan bersama masing-masing megang piring masing-masing. Kalau berjamaah, lah nasinya dimasukkan satu wadah. Mau pakai piring, sapiring wong 5, ya orang apa-apa. Orang waduh Pak, ya piringnya sing gede, ngambak. Sampai pakai daun pisang. Biasanya kalau makan bersama, balap Pak. Angger telat, oleh saya curi sih. Balap. Bonggan lambat kan. Cari yang cepetnya bongkan carry ya udah juga kan. Ternyata makan berjamaah itu membuat orang bersemangat. Yang ngunyahnya lambat, ya baru 3 suapan, yang lain sudah 9 suapan. Balapan. Gitu ya. Jadi tidak hanya sholat yang membuat kita mendapatkan semangat ya. Kalau jamaah, makan aja mendapatkan semangat. Ini kesempatan untuk diampuni lagi. Di samping kita bermohon kepada Allah, juga ada garansi dari Rasulullah akan diampuni jika ucapan Allahumma Rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan ucapannya para malaikat.
Kemudian 126. Ini diberi judul babun. Tidak ada judulnya tentang apa. Ini nanti menerangkan tentang kunut nazilah. Yang kita kenal dengan kunut nazilah. Apa sih kunut nazilah itu? Kunut itu secara bahasa artinya adalah doa. Artinya adalah berdiri lama. Artinya adalah patuh. Di Ali Imran itu ada ayat as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kunut, orang-orang yang patuh. Tapi untuk konteks di dalam sholat, kunut itu dimaknai doa. Kemudian nazilah apa artinya? Musibah yang besar. Di dalam konteks fikih Islam itu ada 3 jenis kunut, Bapak Ibu ya. Yang pertama kunut nazilah. Yang kedua kunut di dalam sholat subuh. Yang ketiga kunut di dalam sholat witir. Nah yang di dalam sholat subuh ini yang pendapatnya berbeda-beda. Bagaimana sikap kita menghormati, menghargai perbedaan pendapat? Jangan sampai mau sholat subuh terus ngobrol dulu, pan kunut apa orang? Jari makmume kunut, jari imame ora, kunut ora. Ini balik kabel lah ngasih itu. Malah tadi orang karuan ya. Iya. Kita menghormati perbedaan itu de facto perbedaan. Kemudian witir juga begitu ya. Biasanya di pekan-pekan terakhir bulan Ramadan itu witirnya ada kunut. Ini pun perbedaan pendapat. Karena kalau perbedaan pendapat dibesar-besarkan, Bapak Ibu, yang ada adalah tukaran, pengkerengan, atau pengkerengan, akhirnya mufarrokoh. Ganing orang zaman yang karena tukaran, jilah kayak bocah cilik tukaran, mending bocah cilik. Tukaran cepat akur, bocah gede, suwe tukaran. Jengkel maning akhirnya apa? Buat masjid sendiri. Jangan ya. Umat ini harus dipersatukan. Kalau ada perbedaan ya kita saling menghargai. Nah, kemudian kunut nazilah. Ini yang akan kita kaji di hadis 797, 798, 799. Yang bercerita adalah Abu Hurairah. Beliau bilang begini, Bapak Ibu. Lau qarribanna sholatan Nabi SAW, sungguh aku orang yang paling dekat cara sholatnya dengan cara sholatnya Nabi. Ya kenapa? Ya beliau kan ketemu Nabi. Abu Hurairah itu ikut Nabi 4 tahun, Bapak Ibu. Jadi beliau baru datang ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Beliau orang Yaman. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dulunya beliau menggembala kambing. Nah, ada anak kucing itu yang kehilangan induknya, kalau siang dikasih makan, nanti kalau malam dinaikkan di atas pohon. Supaya tidak ada yang memangsa. Nah, maka kemudian oleh teman-temannya diberi kunyah. Sebutan Abu Hurairah. Hurairah apa sih artinya? Kucingnya. Bapak yang memelihara kucing. Maka kan mereka tanya, kenapa kamu diberi nama Abu Hurairah? Abu Hurairah tanya, apa urusannya dengan kamu? Ya pengen tahu sejarahnya. Kemudian diceritakan. Ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Dia ketika datang ke Madinah cerita, ya Rasul, aku kalau dekat dengan engkau, aku ingat apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan aku ingat. Tapi begitu pulang aku lupa. Kemudian kata Rasulullah, bawa sini selendangmu, digelar. Rasulullah kemudian mengambil sesuatu dan meletakkannya di atas selendang. Tapi tidak ada yang diambil, hanya simbolis saja. Didoakan.
Kemudian kata Abu Hurairah, sejak saat itu aku tidak pernah lupa yang mendoakan Rasul. Ya, jadi kalau kita berdoa kok tidak tembus-tembus, ya terus. Kita kan kelasnya jauh ya. Iya, aku sudah doa Pak berkali-kali, ben ora kelalenan, tapi kok ya terus saja berdoa kepada Allah. Ya, kan Allah yang Maha Tahu. Di balik hikmah belum terkabulkannya doa agar kita tetap datang kepada Allah untuk berdoa. Di balik hikmah belum terkabulkannya doa agar kita tidak sombong. Kalau setiap doa dikabulkan, nanti sombong. Terus cerita, merasa orang yang paling makbul doanya. Malah nanti nawari orang-orang pandungakna, nanti bisa komersialisasi kan. Menerima doa kan. Jadi kalau belum dikabulkan, ada hikmah. Nah, begitu ya. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Fakana maka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya qa'nutu membaca doa kunut fi raqatil akhirati di rakaat terakhir. Salatnya apa Bapak Ibu? Min salatid duhri, salat duhur, wa salatil isya'i, salat isya, wa salati subhi, salat subuh. Ba'da ma yaqulu, sesudah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Fayad'u, kemudian beliau berdoa lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin, wa yal'anul kufaro, dan melaknat orang-orang kafir. Jadi bab ini dicantumkan untuk menjelaskan kapan kunut nazilah dibaca. Yang pertama di rakaat terakhir, yang kedua pembacaannya di rakaat itu setelah selesai sami Allahu liman hamidah. Isinya apa? Mendoakan kebaikan untuk orang-orang mukmin dan melaknati orang-orang kafir. Kemudian di sini disebutkan sholatnya duhur, isya, subuh. Dalam Fathul Bari disebutkan sholat 5 waktu. Jadi kunut nazilah itu tidak khusus di sholat subuh. Hanya kalau mau praktek itu, kalau makmumannya belum biasa, imam alangkah baiknya memberitahu. Bukan kaget. Kaning, kan kadang-kadang kalau iktidalnya lama, sudah hawanya pengen sujud tuh ya. Tahu-tahu imamnya berdoa, kaning doa, jadi kaget. Nanti seperti kejadian imam membaca ayat sajdah, kemudian imamnya sujud tilawah, makmumnya subhanallah. Kan jadi ruwet sholatnya ya Pak. Ya, yang namanya ilmu itu kan kadang ada sudah tahu, ada yang belum tahu. Kenapa di subhanallah dianggap lupa, tidak ruku, tidak iktidal, padahal mau melaksanakan sunnah sujud tilawah. Jadi kalau belum biasa ya diberitahu. Udah biasa tak, ada masalah. Kalau yang sudah pernah haji, pernah umroh di Al-Haramain itu sudah biasa. Kalau imamnya baca saja ya sujud. Hanya di kita kan memang jarang. Kemudian 798 yang bercerita adalah Anas bin Malik. Kanal kunutu fil maghribi wal fajri. Anas itu membaca kunut dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Jadi kan pas 5 waktu ya. Tadi Abu Hurairah duhur, isya subuh, ini tambah maghrib dan subuh ya, 4 ya. Asarnya belum muncul ya. Kemudian 799 yang ini sudah pernah ya. Yang bercerita adalah Rifa'ah bin Rafi As-Suraqi, dia berkata, kunna adalah kami yauman suatu hari nusolli kami sholat warau an Nabi SAW di belakang Nabi.
Falamma maka setelah rafa'a ra'sahu mengangkat kepalanya minar rakaati dari ruku qala berkata Sami Allahu liman hamidah. Ternyata Bapak Ibu di belakang Nabi ada yang bilang begini. Kan tadi Rasulullah nyontohnya apa? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah ini orang itu bilang begini. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Ini yang ngomong siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Falamma maka setelah insorofa selesai, Rasulullah kan balik kanan ya. Qala Rasulullah bertanya begini. Man al-mutakallimu? Siapa yang tadi berbicara? Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Apa artinya? Rabbana ya Tuhan kami walakal hamdu. Dan untukmu pujian itu. Hamdan pujian kasiron yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang berkah. Jadi semuanya milik Allah. Ketika tanya, yang jawab adalah Rifa'ah bin Rafi. Dia bilang, anak saya ya Rasul. Dalam Fathul Bari dijelaskan, Rasul sampai bertanya beberapa kali. Jadi ketika bertanya pertama, tidak ada yang jawab. Kemudian dalam Fathul Bari disebutkan beberapa argumentasi dari para pensarah hadis itu. Yang pertama berpendapat khawatir, keliru, sehingga tidak menyampaikan saya yang menjawab. Yang kedua berpendapat karena pertanyaannya bersifat umum, sehingga kan masing-masing sahabat itu tidak merasa ngomong ya tidak jawab. Kemudian yang ketiga argumentasinya, kenapa tidak segera jawab? Para sahabat tidak tahu, kan sholat itu konsentrasi. Jadi tidak tahu pasti siapa yang mengucapkan kalimat itu. Kalau yang rendeng-rendeng jauh kan, kayaknya Bangelor kan begitu Pak. Yang utara kan bilang, kayaknya Bang gitu kan. Nah, baru kemudian Rifa'ah bin Rafi jawab, anak saya ya Rasul. Qala Rasulullah bersabda begini. Ro'a itu aku melihat bid'atan wasalasina malakan. Tadi ketika engkau mengucapkan kalimat hamdan kasiron thayyiban mubarakan bih, aku melihat ada 30 malaikat. Rasul yang melihat. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Ya batadiruna, mereka berebut. Ayyuhum, siapa di antara mereka, yaktubuha awwalu. Siapa yang pertama kali mencatat ucapan itu. Jadi ucapan sahabat Rifa'ah bin Rafi menjadi rebutan para malaikat untuk balapan nyatat kalimat pujian itu. Ini diizinkan oleh Rasulullah. Maka ketika iktidal, bisa misalnya imamnya kok belum sujud, karena imamnya memilih bacaan yang panjang, Bapak Ibu boleh setelah Rabbana walakal hamdu lanjut hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Harapannya dicatat oleh 30 malaikat. Kan keren, Pak. Wong kadang-kadang kita mendapatkan penghargaan dari manusia saja merasa bangga begitu ya. Kita hadir di sebuah pertemuan, kemudian pembicaranya bilang, di sana ada sahabat kami namanya Fulan. Pulang cerita sama keluarganya. Aku mau disebut karo pembicara bangga. Nah, ini dicatat oleh malaikat. Silakan dipraktekkan begitu ya. Bid'atan wasalasi. Kemudian dalam kitab Bukhari dan Muslim ya, Sahihain, dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip hadis Bapak Ibu. Malaikat itu mendatangi majlis-majlis yang di dalamnya ada orang yang zikrullah. Ada orang yang berzikir kepada Allah. Jadi kita ini lagi ngaji begini, katakan lagi ingat Allah, itu malaikat-malaikat. Dan Allah bertanya kepada malaikat itu,
Apa yang hambaku lakukan? Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka bertakbir memujimu ya Allah. Allah bertanya pada para malaikat, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat jawab, belum. Bagaimana kalau mereka melihatku? Mereka akan lebih bersemangat untuk memujimu ya Allah. Kemudian tanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka meminta surgamu. Ditanya apa mereka pernah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Mereka akan bersemangat untuk mendapatkannya. Makanya jenengan jauh-jauh dari sini ke rumah jauh ya Pak? Berapa ratus mili? Mau tanya kilo, enggak ada yang kilo ya Pak. Mili apa senti apa meter gitu ya. Bahasa guru saya itu dilawannya ketapyakan Bapak Ibu. Atau ketapyakan? Ketapyakan. Bahasa saya itu susah payah. Itu bahasa guru saya itu ketapyakan mangkat ngaji. Susah payah. Ketapyakan. Baru dengar ya? Ini bahasa orang kampung kami. Itu tidak lain dan tidak bukan karena lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita kaji dari hadis 794 sampai dengan 799 bisa kita praktekkan. Tadi ruku pilihan doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma qfirli. Tapi ingat, jangan nyasar ke doa kafaratul majlis. Ingat-ingat. Kalau tidak konsentrasi bisa belok ke situ nanti. Terus sholatnya kalau mesem-mesem dewek. Ini salah. Ya kadang-kadang begitu Pak. Mau baca watini aja kadang-kadang belok ke wal asri gitu ya. Kalau lagi tidak konsentrasi. Terus doa tadi bisa dibaca di ruku, bisa dibaca di sujud. Kemudian tadi itidal nanti langsung praktekkan ya. Itidal begitu imamnya sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Hafal? Mau maju satu-satu? Nggak usah. Begitu? Iya, ada pertanyaan? Iya, mau Pak? Kalau? Yang tadi kan ada hadis yang menerangkan sholat yang saya yang nggak pakai kunut itu ada kayak sholat subuh gitu. Iya, Rasulullah SAW membaca doa kunut itu 1 bulan penuh. Setelah itu selesai, tidak lagi membaca. Nanti akan diterangkan di kajian tafsir Al-Quran surah Ali Imran ayat 128. Tapi kalau kajian tafsir pagi ya, Rabu paginya datang lagi Rabu pagi ke sini. Tapi masih lama karena baru ayat 63. Iya. Kemudian di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar menyampaikan akan dijelaskan nanti lebih rinci pada Kitabul Witri pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Itu seperti apa? Insya Allah nanti diterangkan di pertemuan yang akan datang ya Pak. Ben penasaran ya dengan kesini lagi. Ya. Kisi-kisi tidak ada. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.